Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di hari ini kita sudah memasuki tanggal 9 Muharram, di mana ada sebuah perintah untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram dan di tanggal 10 Muharram. Kenapa Rasulullah SAW berazam untuk berpuasa di tanggal yang ke-9? Karena untuk mengisi orang-orang Yahudi, ya. Itu karena orang Yahudi puasa di tanggal 10. Maka tentu kita umat Islam nggak boleh sama dong dengan ajarannya orang-orang Yahudi atau orang non-Muslim. Maka Nabi kita alaihissalam berazam, fa in kana al-amul muqbil la asuman nattasi. Kalau saya diberi umur panjang, tahun depan saya akan puasa di tanggal yang ke-9 sebagai bentuk untuk mengisi orang-orang Yahudi. Maka sunnah ini ya jangan kita lewatkan, lewatkan. Karena kita butuh bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk bisa senantiasa menjaga ketaatan sampai ajal menjemput kita. Ya, amin Allahumma amin. Jadi kita lanjutkan kajian dari kitab Ushul Tsalatsah. Jadi sebelumnya kami ulangi kembali bahwa kita sudah masuk bab yang keempat. Jadi intisari dari pembahasan kitab Ushul Tsalatsah tentang mengenal Rabb, mengenal agama Islam dan siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan metode yang dipakai oleh penulis di sini adalah metode tanya jawab. Ya, jadi uniknya begitu. Beliau kemarin memberikan metode cara menyampaikan ilmu. Jika engkau ditanya, apa 3 landasan yang wajib diketahui oleh setiap insan, setiap manusia? Kata beliau, yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, yang ketiga mengenal agama Islam. Begitu cara beliau ya. Jadi lewat metode tanya jawab, kemudian beliau juga menjawab secara langsung di situ. Dan beliau juga menjelaskan kemarin satu persatu. Apabila engkau ditanya siapa Rabbmu, apa yang kamu jawab? Gitu kan? Maka beliau juga memberikan jawaban. Maka katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah, dialah yang memeliharaku, Dia yang memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Dialah sesembahanku, tidak ada sesembahan melainkan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Nah, begitu cara beliau dalam menyampaikan ilmu, pakai metode tanya jawab. Jadi ada interaksi antara guru dengan murid, antara pembaca dengan pemilik atau yang menulis kitab. Ya, ada interaksi. Jadi biar hidup, biar enggak garing lah bahasa kita ya. Itu metode ya, metode yang dibawakan oleh beliau dalam menyampaikan ilmu. Dan metode ini ternyata sudah Allah dan Rasulnya contohkan. Coba baca Al-Quran, banyak sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Surat As-Saff. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, maukah saya tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih? Ini pertanyaan.
pertanyaan tapi intinya ingin menyampaikan ilmu, gila. Ya kan? Maukah saya tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Dijawab sama Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad ya di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Nah, itu kan jawabannya. Oh, itu namanya perniagaan. Jadi kita beribadah kepada Allah, bersedekah, ya itu merupakan perjuangan kita berjihad di jalan Allah. Ya inilah cara kita untuk bisa selamat dari api neraka. Inilah perniagaan. Jadi kita sering berniaga, kita belajar, ya belajar agama Islam biar tahu apa itu Islam. Kemudian kita amalkan apa syarat Islam. Itu jihad, perniagaan. Ya kita sholat, kita sedekah. Ya itu kan semuanya kita berniaga kepada Allah. Dan nanti Allah balas dengan apa? Surganya. Makanya Allah katakan apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu membeli orang-orang mukmin yang mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, Allah ganti, Allah bayar dengan apa? Surga. Jadi kita ibadah itu kita lagi berniaga, ya berniaga, sedang berjihad di jalan Allah. Itu dalam sebuah ayat. Jadi sudah diajarin sama Allah kan, metode cara menyampaikan. Kadang kalau kita hanya ceramah panjang lebar kan, kadang bosan ya orang dengar ngantuk gitu kan. Coba kalau tanya, apa yang dimaksud dengan tauhid? Anu kita tanya. Tapi tujuan saya itu menyampaikan menyampaikan ilmu apa itu tauhid. Tapi metode saya dengan cara mana? Bukan mengetes lah ya, bukan mengetes enggak. Saya ingin menyampaikan apa itu tauhid, tapi metodenya saya tanya dulu. Apa itu tauhid? Nah, antum kan pasti akan berpikir, mencari jawaban kan? Nah, kalau seandainya antum tidak tahu pun, antum akan menunggu jawaban dari saya. Dan biasanya seperti ini itu akan menancap kan? Antum masih ingat ketika dulu sekolah, antum dulu pernah ditanya tentang ini, jawabannya seperti ini. Biasanya lebih ingat ya, daripada sekedar kita mendengarkan panjang lebar dan kadang lupa. Kadang ada memori-memori yang kita ingat zaman dulu. Saya dulu pernah ditanya tentang siapa nama Abu Hurairah. Jawabannya ini. Saya tuh nggak tahu waktu itu. Nah, saya tahu jawabannya dengan Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Dan begitu kan aslinya. Nah begitu biasanya kita ingat. Kalau dengan metode tanya jawab. Biar hidup. Jangan suasana hidup. Dan Nabi banyak sekali dalam sebuah hadis menjelaskan tentang metode ini. Contohnya ketika beliau bertanya kepada siapa sahabat Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah bin Yaman. Ya apa namanya? Ya Mu'adz ya. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Apa hak Allah atas hamba? Gitu kan? Jadi bertanya. Nanti kalau Mu'adz bin Jabal ini enggak ngerti jawabannya, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Gitu kan? Allah dan Rasulullah dia tahu. Oh a'lam maksudnya gitu. Baru dijawab sama Nabi, dijelaskan. Dikasih tahu ilmunya. Hak Allah atas hambanya, Pak. Hendaknya dia beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Seperti itu caranya. Nah sekarang kita masuk dari metode video yang kedua. Metode yang jawab. Setelah kita tahu ya apa itu Rabb, makna Rabb ya, maka beliau di sini lebih mendalam lagi ya, masuk apa namanya pembahasan faida kilalaka bima arafta rabbak. Jika engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu. Jadi kalau kamu tadi ditanya siapa Rabbmu, dialah Allah. Terus bagaimana cara kamu ya mengenal Allah? Gitu lah. Bagaimana sih? Bagaimana cara engkau mengatakan Rabb itu Allah? Bagaimana cara mengenali bahwasanya Allah adalah Rabb kita? Nah begitu ya. Jadi setelah ditanya siapa Rabbmu, kita jawab Allah. Lantas beliau lebih mendalam lagi dengan pertanyaan, dengan cara apa engkau mengenal Allah? Jadi bagaimana engkau tahu Allah itu Rabbmu adalah Allah? Ya. Jadi di sini beliau akan jelaskan. Kok kamu tahu Allah itu adalah Rabbmu? Bagaimana cara kamu tahu Allah itu Rabbmu, sembahanmu, ya kan? Yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta, kemudian yang menguasai alam semesta ini. Ya, kenapa kamu bisa tahu itu adalah Allah? Nah, ini dijawab. Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka jawablah
Jadi jika ada yang bertanya kepadamu, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Dengan cara melihat tanda-tanda kekuasaannya. Ini cara yang pertama. Kita tahu Rabb kita adalah Allah adalah dengan cara melihat, memerhatikan tanda-tanda kekuasaannya. Wa makhluqatihi, dan tanda-tanda ciptaan-ciptaannya atau makhluk-makhluknya. Ini ya. Apa saja di situ tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda makhluknya? Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah adalah al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang yang silih berganti. Gak mungkin kan kalau nggak ada yang menciptakan ini? Coba bayangkan. Kita nih ya hidup di dunia, pernah nggak merenungkan seperti itu? Otak kita loh. Apa hanya sedar makan minum nggak memperhatikan sampai ke situ? Adanya malam dan siang silih berganti. Ini pagi ya, datang pagi hari. Nanti siang, nanti sore, datang waktu malam. Berganti terus. Ya, berganti silih berganti malam dan siang. Kira-kira ini ada nggak yang mengatur kira-kira? Kan begitu ya, kalau orang berpikir. Ini kira-kira ada yang mengatur kan? Makanya Allah dalam Al-Quran tegaskan begini. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tadhakkarun. Jadi Allah katakanlah bagaimana pendapatmu ya jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam ini terus menerus selamanya, jadi malam terus gitu ya sampai hari kiamat. Kira-kira ada enggak selain Allah, sesembahan dari selain Allah yang mampu mendatangkan siang hari? Ada enggak? Ditantang sama Allah. Kira-kira kalau Allah ya jadikan di muka bumi ini malam terus ya nggak ada siang, ada nggak selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesembahan yang kalian anggap itu sesembahan dari selain Allah yang mampu mendatangkan siang hari, ada nggak? Coba kalian berpikir, kita tahu. Ini yang paling ringan, gampang, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam. Makanya ini kita baca di orang awam nih cocok seperti itu. Coba merenungkan. Kalau ini dunia ini siang terus, malam terus, apa yang terjadi? Ada nggak selain Allah? Ada nggak sesembahan selain Allah yang kalian anggap itu mungkin wali, dewa, dewi, ya enggak? Bisa nggak mendatangkan waktu siang? Atau dia mendatangkan waktu malam? Mampu nggak mereka kira-kira? Coba kalian pikir, gitu loh. Ya, paham ya? Dan sebaliknya, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Dan bagaimana pendapat kalian jika Allah jadikan bumi ini apa? Siang terus sampai hari kiamat. Ada nggak selain Allah, sesembahan dari selain Allah yang mampu mendatangkan waktu malam? Ya, yang kalian bisa tinggal istirahat di malam hari. Apa kalian tidak berpikir? Nah, ini tantangan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Coba minta kepada wali-wali kamu, minta kepada berhala-berhala kamu, minta kepada pohon-pohon yang kalian keramatkan. Mampu nggak mereka mendatangkan siang? Ya, mengubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Mampu nggak? Nggak bakal mampu. Ini harus kita renungkan. Yang mau kata beliau, di antara bukti bahwasanya Allah adalah Rabb kita, sesembahan kita, yaitu dengan tanda-tanda kebesarannya. Dia lah yang menjadikan malam dan siang silih berputar, malam dan siang. Dan uniknya ya, kalau kita perhatikan juga, matahari dan bulan itu nggak bisa bertemu, ya kan? Kalau matahari kan di pagi hari, bulan di malam hari. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Dan mustahil matahari akan bertemu dengan bulan. Bisa kiamat ntar, saling senggol gitu ya, bisa meledak ntar kiamat. Maka itu sudah diatur gitu loh. Matahari kamu di pagi hari, bulan kamu malam keluarnya ya, biar nggak ketemu ntar. Bahaya kan? Saling senggol. Bahaya nih. Iya. Kalau di TikTok itu apa? Senggol dong bang gitu kan. Kalau saling orang-orang di TikTok itu sama mereka gitu kan.
Jadi kalau saling senggolan bahaya. Dan nggak mungkin ya siang itu mendahului malam atau malam mendahului siang, nggak mungkin. Sudah diatur. Nah itu semuanya ngatur siapa coba? Itu adalah kebesaran, jangan salah. Iya kan? Nah itu. Terus wal qamar wasyamsu wal qamar, dan diantara apa namanya tanda-tanda kebesaran Allah adanya matahari dan bulan. Dan uniknya kedua benda ini nggak bisa bertemu. Aturannya sudah gitu, aturan mainnya ya. Matahari di pagi, bulan di malam. Gitu ya. Bahkan kalau antum perhatikan ya, mungkin tata surya yang kita lihat itu di hari atas dari bumi ini kayak bintang, bulan gitu ya. Itu hanya segelintir lah. Ternyata ada ratusan juta tata surya di atas. Planet, bintang itu banyaknya luar biasa. Yang tidak diketahui oleh ilmu-ilmu pengetahuan. Banyak ternyata. Mungkin dulu waktu kita belajar di sekolah kan cuma ada 9 planet ya. Iya. Dari mulai planet bumi, planet matahari kan planet juga ya. Saturnus, Uranus, Neptunus, Mars, apalah gitu ya. Sampai Pluto yang paling kecil ya, paling ujung itu yang paling kecil di Pluto. Ternyata itu bukan 9, banyak yang lainnya. Yang tidak diketahui oleh jangkauan mata itu banyak. Dan mereka berputar sesuai dengan rotasinya. Herannya nggak ada yang saling tabrakan gitu loh. Senggol-senggolan nggak ada. Berputar masing-masing pada poros. Ya, kayak bumi ini kan planet kan berputar sendiri kan. Di sini bumi nggak pernah nyenggol dengan apa? Matahari. Coba kalau nyenggol matahari dengan bumi, hancur kiamatnya. Nanti di hari kiamat matahari kan didekatkan aja sudah panasnya luar biasa. Apalagi sampai dekat dengan bumi. Itu diatur. Seperti itu yang atur. Coba kita renungkanlah seperti itu. Yang mudah-mudah saja. Yang bisa dipakai akal sehat manusia. Iya kan? Bener ya kok. Ternyata malam dan siang saling berganti. Adanya matahari dan bulan. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan ada yang mengatur. Ya, ada yang mengatur alam semesta. Wa min makhluqatis samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara tanda-tanda makhluknya. Jadi untuk tahu bahwasanya Allah adalah Rabb kita, satu, dengan tanda-tanda kebesarannya. Adanya malam dan siang yang silih berganti. Adanya bulan dan matahari atau matahari dan bulan. Dan di antaranya juga tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita dari tanda-tanda ciptaan-ciptaannya. Contohnya apa? Adanya langit, 7 lapis langit. Kemudian 7 lapis bumi. Dan apa yang ada di dalam isinya, dan apa yang ada di dalamnya, dan di antara keduanya. Tuh. Ya, jadi antum perhatikan aja. Rasa semuanya ke antum ya. Perbandingan bumi dengan langit yang pertama. Langit dunia ini yang kita lihat. Itu bagaikan apa? Cincin yang dilempar di padang pasir. Jadi bumi itu hanya sekedar cincin, ibarat cincin atau kelereng ya, kecil. Nah, langitnya itu apa? Padang pasir. Kira-kira kelihatan nggak? Antum nyari cincin di padang pasir, nggak kelihatan kan? Kecil susahnya. Itu ibarat bumi itu seperti itu, saking kecilnya. Makanya sampai detik ini orang-orang Barat mereka belum menemukan teknologi alat untuk mengukur dari ujung langit ke ujung langit. Belum ditemukan sampai saat. Kalau udah zamannya Android ya, udah zamannya iPhone ya, belum bisa, belum mampu. Bahkan mengukur ketinggian langit dengan bumi, antar langit ini berapa ratus kilometer tuh belum mampu sampai detik ini. Itu ajaibnya ya, Maha besar Allah. Ya, itu yang waktu kita renungkan. Belum nanti langit yang pertama dengan langit yang berikutnya. Itu perjalanan dari sebuah hadis jalan apa? 500 tahun perjalanan. Umur kita belum nyampe sudah. Kita belum bisa sampai ke langit yang kedua. Dan langit yang pertama dan kedua sama. Langit yang pertama itu bagikan apa? Tadi cincin dilempar di mana? Pasir. Kalau dibanding langit yang kedua, berarti lebih besar langit yang kedua. Terus seperti itu sampai nanti langit yang ketujuh. Ketujuh ada apa? Arsy. Ada kursi Allah. Nanti ada Allah. Nggak bisa dibayangkan bagaimana besarnya Allah. Makanya langit dan bumi itu bagikan apa? Genggaman saja kan, genggaman. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan.
Padahal langit dan bumi ini apa? Dalam genggamannya saja. Genggaman apa? Kecil sekali. Apa yang kita sombongkan? Ya, berarti terlihat semuanya. Genggaman, ya, terlihat semuanya. Nah ini ya, ini tanda dari makhluk-makhluknya. Ya, jadi beliau di sini dikasih ingin menjelaskan ada dua cara kita mengenal Allah adalah sesembahan kita. Satu dengan cara tanda-tanda kebesarannya. Tadi apa? Di langit dan bumi. Apa adanya tadi? Siang dan malam, matahari dan bulan. Gitu ya. Kemudian tanda-tanda makhluk-makhluknya, tanda-tanda ciptaannya. Contohnya apa tadi? Adanya langit dan bumi itu jelapis langit dan beserta isinya. Kan langit itu kan ada makhluk di situ. Siapa para malaikat penghuninya. Belum antara langit dan bumi, antara langit dengan langit yang berapa? Kedua, ketiga, seterusnya kan antara itu kan banyak makhluk-makhluk di situ. Ya dari para malaikat, planet dan seterusnya. Bayangkan itu. Dan sama dengan bumi juga, bumi itu 7 lapis. Kalau kita perhatikan ada 7 lapis. Iya, 7 lapis. Dan apa yang ada di dalamnya? Mungkin dalam bumi ini kan ini ada apa? Ada cacing, ada bakteri, mikroba, apalah gitu ya. Banyak sekali hewan-hewan di dalam ini. Dalam apa? Bumi ini. Belum nanti minyak segala macam. Itu Allah yang menciptakan semuanya. Ini bukti tanda akan adanya Allah. Gitu ya. Nah, wad dalilu qauluhu ta'ala. Nah, biasa penulis membawakan dalil. Ya, membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi. Jangan kamu sujud kepada matahari, wala lil qamar, dan jangan pula kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya, matahari dan bulan, jika kalian benar-benar beribadah, mentauhidkan Allah hanya semata-mata kepadanya. Kita disuruh berpikirnya. Ayat ini mengajarkan kita berpikir cerdas. Bayangkan, ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan tanda-tanda kebesarannya, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ya, maka Allah tegaskan, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan keduanya, karena matahari dan bulan itu makhluk, ya, ciptaan Allah. Berarti kalian kalau sujud kepada matahari dan bulan, kalian menyembah makhluk. Maka perintah Allah di sini apa? Sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Karena yang menciptakan lebih hebat daripada ciptaannya. Kan begitu? Ya enggak? Yang menciptakan itu lebih hebat. Kamu sembah yang menciptakannya yang lebih hebat, bukan yang menyembah ciptaannya gitu loh. Kita diajak berpikir di sini. Kalau otak kita mau jalan gitu loh. Itu baru kalian dikatakan apa? Benar-benar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ingat, kata ibadah dalam Al-Quran artinya tauhid ya. Karena ibadah kalau tercampur dengan kesyirikan nggak diterima. Ibadah harus apa? Diiringi dengan tauhid. Mana ibadah? Apa pun kalau baca dalam Al-Quran, sembahlah Allah, ini ibadah pokoknya ya. Itu artinya apa? Tauhid karena Allah. Jadi murni ibadahnya untuk Allah. Inilah. Ya, jadi orang itu harus berpikir cerdas. Al-Quran mereka sangat cerdas sekali. Ya, artinya sesembahan itu apa namanya? Makhluk ciptaan Allah itu semuanya lemah. Ya. Maka kita diperintah untuk menyembah sang penciptanya. Nah, begitu ya. Nah, di sini tadi ya, jadi menunjukkan bahwasannya penulis itu membawakan dalil dari tanda-tanda kebesarannya adalah adanya matahari dan bulan, kemudian adanya siang dan malam. Iya. Berarti kan di sini ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, ada kan? Kayak di zaman kayak orang-orang Majusi kan, mereka menyembah matahari. Ya, orang Jepang kan sampai membuat logo apa? Benderanya ya, logo matahari. Ya, mereka menyembah matahari. Di zaman Nabi Sulaiman ya, atau Balqis ya. Dalam Al-Quran bahasanya Imratus Saba, wanita Saba. Mereka menyembah matahari tuh. Bahkan kata burung Hud, inni wajadtu mar'atan tamlikuhum min kulli syai' walaha arsyun adzim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wahai Sulaiman, saya melihat ya seorang ratu
Dan dia memiliki kekuasaan, memiliki bala tentara yang banyak sekali. Dan dia memiliki istana yang sangat besar, dan raja dan ratu kan. Namun sayang, kata burung Hud, dia itu menyembah apa? Matahari. Dia menyembah matahari. Nah itu, bayangkan antum, seekor burung cemburu dan tidak terima kalau Allah itu disekutukan, lapor kepada Nabi Sulaiman. Nggak terima, ini fitrah loh ya. Fitrah bagaimana Allah ciptakan burung itu, fitrahnya bertauhid. Insya Allah laporan langsung, wahai Sulaiman, saya melihat seorang wanita, seorang ratu. Dia seorang ratu yang punya bala tentara, punya istana, namun mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah matahari. Yasjudu lisyamsi min dunillah fazayyana lahum asy-syaitanu telah menghiasi mereka. Laporlah. Jadi ini menunjukkan apa? Kecemburuan seekor burung hudhud yang tidak terima kalau Allah disekutukan. Masa kita kalah sama burung? Ya kan? Masa kita berdiam diri melihat Allah disekutukan? Bahkan terkadang ada orang Islam miris ya, justru apa? Meramaikan acara-acara mereka yang mereka menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Sekarang lagi viral tuh. Ada peresmian gereja, tapi yang meramaikan orang-orang Islam, sholawat di situ, ikut meresmikan tempat itu digunakan untuk menyekutukan Allah ya, untuk beribadah kepada berhala, salib. Kok orang Islam yang meresmikan? Coba dipakai nggak akan? Atau logis nggak? Maksudnya nalar nggak seperti itu? Ya nggak dipakai kan? Orang tempat itu digunakan untuk menyekutukan Allah. Kok kalian ikut meresmikan itu gimana? Sholawatan di situ, ikut, mungkin dibayar kali ya. Ya pastilah itu kan ya. Tapi kan ini kan harus, kemarin kita belajar tentang wala dan bara. Orang yang sudah cinta pada Allah terusnya nggak boleh ikut-ikutan urusan mereka, ibadah mereka udah nggak usah. Atau nggak mengganggu mereka, sudah toleransi udah, nggak perlu ikut meresmikan segala macam. Soalnya kita setuju dengan apa Allah itu boleh disekutukan ya kan? Nah, ini jadi masalah. Ini kan nggak belajar tauhid Quran, apa masalah tauhid nih. Kan burung hudhud aja nggak terima kok kalau ada suatu kaum yang menyembah apa tadi matahari. Maka lapor ini Sulaiman langsung ya, seorang nabi yang diberikan kekuasaan juga kan, raja, sudah seorang nabi, dia raja, punya bala tentara, semua makhluk ditundukkan ya, dari bangsa jin, hewan, manusia tunduk kepadanya, nggak berdiam diri. Kirim surat kepada Ratu Balqis agar beriman dia menyembah Allah. Dikirim surat, kasihkan ke dia. Kalau dia nggak mau menjadi orang yang muslim, nanti saya ke sana, hancurkan semuanya istana. Begitu lah. Itu pemimpin yang luar biasa ya. Harus berani menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu contoh Nabi Sulaiman seperti itu. Ada kesyirikan, siap gitu kan? Karena dia seorang nabi, dia atas selalu luar biasa ya Nabi Sulaiman. Nah itu. Baik, ini dalil yang pertama tentang tanda-tanda kebesaran Allah, adanya malam dan siang, matahari dan bulan ya. Maka janganlah kita sembah matahari dan bulan. Sembahlah siapa? Ya, menciptakan keduanya. Baik. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakum alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian itu Allah nih. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa, bersemayam di atas arsy. Yughsil lailan nahar, yang telah menutup malam dengan siang, silih berganti malam dan siang. Yaqlubu hasisa, yang menutup dengan cepat, malam dan siang silih berganti. Jadi waktu kita kan malam dan siang silih berganti, ada malam ada siang silih berganti. Wasyamsa wal qamar, dan ada bulan, ada matahari dan bulan. Wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan ada bintang-bintang yang semuanya tunduk dengan perintah Allah. Anda kalau baca dalam sebuah ayat, sesungguhnya semua benda di muka bumi ini sujud dan bertasbih kepada Allah. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah segala sesuatu di muka bumi ini semuanya bertasbih, memuji Allah SWT. Luar biasa makhluk-makhluk ini ya. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah bahwasanya penciptaan dan perintah adalah milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, dan maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Coba kalau Anda perhatikan dari ayat pertama sampai kedua. Kalau kita mengikrarkan, mengakui, meyakini Allah itu sang pencipta yang mengatur,
ya. Kemudian yang telah membolak-balikkan malam dan siang. Berarti apa? Kewajiban kita menyembah hanya kepada Allah. Nah, sering saya ulangi kemarin itu kaidahnya, kalau seseorang menetapkan tauhid rububiyah, maka mengharuskan menetapkan tauhid uluhiyah. Maka ibadah pun harus diberikan kepada Allah. Jangan kontradiksi. Kita mengakui Allah sang pencipta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan, yang mengatur malam dan siang. Begitu ya. Semuanya kita akui. Tapi kok ibadahnya kepada selain Allah? Ini bertolak belakang. Makanya Allah ketika sebutkan tanda-tanda kebesarannya, malam dan siang, matahari dan bulan, ada bintang-bintang yang semua tunduk kepadanya, Allah perintahkan apa? Sujud hanya kepada Allah, kan? Artinya kalau kamu tahu itu semuanya, maka ibadahnya juga harus diberikan kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Karena itu apa? Menodai tauhid rububiyah, bertolak belakang dengan keyakinan kamu sendiri. Ya, kontradiksi dong. Kamu sudah akui dia sang pencipta yang mengatur dan seterusnya, tapi kamu apa? Ibadah kok diberikan kepada seharusnya ibadah kepada Allah saja. Itulah. Cukup kan? Jam berapa ya? Cukup ya? Siap-siap. Baik, mungkin demikian. Nanti bisa kita baca lagi penjelasan dari pensyarahnya kitab Ushul Salasah. Mungkin yang sedikit ini berharap semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.